Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widayanti. Jadi, pada hari ini kita akan membahas materi tentang ciri khusus makhluk hidup. Apa sih yang dinamakan dengan ciri khusus makhluk hidup itu? Jadi, ciri khusus makhluk hidup itu merupakan sesuatu yang membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi apa sajakah makhluk hidup yang akan kita bahas pada hari ini? Dan kira-kira apa saja ya ciri khusus yang dimilikinya? Langsung saja yuk simak video berikut ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus makhluk hidup. Makhluk hidup yang akan kita pelajari ada dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Wah, hewan apa saja ya kira-kira yang mempunyai ciri khusus itu? Oke, jadi adik-adik, di sini kita akan membahas 5 hewan yang memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah, hewan apakah ini? Yap, betul, ini adalah hewan kelelawar. Kelelawar memiliki ciri khusus yang membedakan dengan hewan lainnya. Kelelawar memiliki sayap yang lentur dan tipis, berbeda dengan sayap burung. Sayap kelelawar berupa selaput kulit lentur yang membentang di antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Tahu kan apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Kelelawar biasa tinggal di gua atau di ranting pohon yang tinggi. Kelelawar ini biasa tidur dengan posisi yang terbalik, dengan sayap yang menyelimuti tubuhnya. Posisi yang seperti itu dapat membuat kelelawar merasa aman dari musuh dan memudahkannya ketika terbang. Kelelawar memiliki kaki berupa cakar yang berfungsi mencengkeram langit-langit gua atau dahan ketika kelelawar sedang beristirahat dan tidur. Kelelawar disebut sebagai binatang nokturnal karena beraktivitas pada malam hari dan istirahat atau tidur pada siang hari. Untuk memudahkan kelelawar dalam mencari makan pada malam hari, kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Sistem ekolokasi merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi suatu objek. Objek ini bisa berupa makanan, dinding gua, atau pepohonan. Maka dengan sistem ekolokasi ini, kelelawar dapat mengetahui makanan atau jalur yang akan dilaluinya, meskipun dalam keadaan gelap. Hewan yang memiliki ciri khusus yang kedua adalah cicak. Adik-adik sudah kenal ya sama cicak? Tapi apa aja ya kira-kira ciri khusus yang hanya dimiliki oleh cicak? Yang pertama adalah kaki cicak tertutup oleh kulit tipis berlapis bulu halus yang dapat melekat sehingga mereka dapat merayap di dinding tanpa takut jatuh. Ciri khusus yang kedua, cicak mempunyai lidah yang dapat dijulurkan dan mengandung alat perekat untuk menangkap mangsa. Kalian pernah lihat kan bagaimana cicak itu memakan seekor nyamuk? Oke, ciri khusus yang ketiga adalah cicak melepaskan ekornya bila dalam keadaan bahaya atau disebut dengan autotomi. Kalian pernah lihat nggak? Seekor cicak ini memutuskan ekornya. Itu pertanda dia sedang dalam bahaya loh. Hewan ketiga yang memiliki ciri khusus adalah bebek. Nah, apa aja ya kira-kira ciri khusus bebek itu? Yang pertama, bebek mempunyai bentuk paruh yang pipih. Nah,
Adik-adik tahu tidak, paruh pipi pada bebek itu digunakan untuk apa? Pintar sekali, paruh pipi pada bebek digunakan untuk menyaring makanan dari lumpur. Ciri khusus selanjutnya adalah kaki bebek memiliki selaput yang berguna untuk mendayung ketika berenang. Nah, sekarang udah tahu kan alasannya mengapa bebek itu sangat pandai berenang? Jadi, adik-adik pandai juga berenang seperti bebek gak ya? Yang ketiga adalah bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Fungsi dari minyak tersebut adalah supaya bulu bebek tetap kering meskipun bebek itu berada di tempat yang becek atau berair sekalipun. Minyak tersebut berasal dari kelenjar yang berada pada ekor bebek. Bebek meminyaki tubuhnya dengan menggunakan paruhnya. Selanjutnya, hewan yang memiliki ciri khusus adalah unta. Unta adalah hewan yang hidup di padang pasir. Ciri khusus unta yang pertama adalah memiliki punuk. Punuk unta merupakan bagian dari tubuh unta yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang berupa lemak. Jadi, apabila dalam perjalanannya unta tidak mendapatkan makanan, maka unta memanfaatkan lemak yang disimpan pada punuknya sebagai sumber makanan. Maka dari itu, unta dapat bertahan hidup selama berhari-hari tanpa makanan. Yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup itu berfungsi untuk melindungi unta dari debu atau pasir yang berterbangan. Ciri khusus unta yang ketiga adalah unta memiliki kaki yang panjang dengan telapak kaki yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh unta dari pantulan panasnya padang pasir. Hewan kelima yang juga memiliki ciri khusus adalah beruang kutub. Beruang kutub adalah hewan yang tinggal di daerah kutub utara dan kutub selatan, di mana daerah tersebut selalu ditutupi oleh salju. Lalu, bagaimana caranya beruang kutub itu dapat bertahan hidup di lingkungan yang sangat dingin tersebut? Ternyata, beruang kutub mempunyai lapisan lemak yang sangat tebal. Lapisan lemak tersebut berguna untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Tubuhnya juga tertutup rambut yang sangat tebal. Tubuhnya ditutupi rambut putih agar tersamar dengan salju. Nah, hal tersebut berguna untuk melindungi diri dari musuhnya. Beruang dan hewan lainnya yang hidup di daerah kutub melakukan hibernasi. Apa itu hibernasi? Jadi, hibernasi adalah beristirahat atau tidur dalam keadaan dingin. Hibernasi ini merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap perilaku yang dilakukan hewan kutub untuk melindungi diri dari keadaan dingin. Nah, selain hewan, juga ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan gurun. Tumbuhan gurun juga disebut dengan xerofit. Contoh dari tumbuhan gurun ini adalah kaktus. Tentu tidak asing ya dengan tumbuhan kaktus. Lalu, apa saja ciri-cirinya? Jadi, tumbuhan kaktus ini memiliki beberapa ciri khusus yang dapat membedakannya dengan tumbuhan lain. Yang pertama, permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin yang berguna untuk mengurangi penguapan, sehingga tumbuhan kaktus tidak kekurangan cairan. Ciri khusus yang kedua adalah daunnya berbentuk duri. Jadi,
daun yang berbentuk duri itu tadi berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ciri yang ketiga adalah punya akar yang panjang. Jadi, tumbuhan xerophyt atau tumbuhan gurun ini tadi biasanya punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Nah, ciri khusus yang keempat adalah batangnya tebal. Nah, fungsi dari batang tebal ini adalah untuk menyimpan cadangan air. Yang kedua adalah tumbuhan pemakan serangga. Kalau biasanya tumbuhan menjadi mangsa bagi hewan, ada juga loh kebalikannya, yaitu tumbuhan yang memakan hewan. Tumbuhan pemakan serangga ini antara lain adalah kantung semar dan venus. Jadi, kedua tumbuhan tersebut memakan serangga sebagai sumber makanannya, terutama kebutuhan akan nitrogen. Tumbuhan ini menjebak serangga untuk dijadikan sumber makanan. Lalu bagaimana ya caranya? Yang pertama, tumbuhan kantung semar dilengkapi dengan daun penjebak mangsanya. Kantung semar memiliki daun berbentuk piala. Bagian dalam piala mengeluarkan nektar. Apa itu nektar? Ya, jadi nektar adalah cairan manis bahan pembuat madu. Nektar dapat memikat serangga untuk datang. Serangga akan hinggap pada dinding piala yang licin. Kemudian, serangga akan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Nah, lama-kelamaan serangga akan mati dan dicerna dalam bentuk cairan. Cairan yang mengandung nitrogen akan diserap oleh tumbuhan itu. Lalu bagaimana dengan tumbuhan venus? Bagaimana tumbuhan venus itu dapat menjebak serangga? Nah, jadi daun venus mempunyai bulu dan engsel. Daun itu terbuka dan menunggu serangga yang datang. Ketika serangga menyentuh bulu-bulu daun, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Sekarang sudah saatnya saya untuk berpamitan. Jangan lupa tetap belajar meskipun di rumah aja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.